Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menceritakan ulang buku novel Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Saya Nafisa Husna. Di sini saya akan menceritakan ulang bagian pertama, yaitu catatan buat Sima. Yang kedua, saya Syirhan Fadia Karepansa. Di sini saya akan menceritakan ulang buku bagian 2, yaitu Lintang Kemupus Dini Hari. Yang ketiga, saya Muhammad Rifaldi Anwar akan mempresentasikan kembali buku ketiga, yaitu yang berjudul Jentera Biang Lala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisa Husna. Di sini saya sebagai pencerita bagian pertama, yaitu catatan buat emak. Pada suatu hari, Serintil bersama teman-temannya, yaitu Rasul, Warta, dan Darsun, sedang bermain bersama di bawah pohon nangka. Serintil menari ronggeng, sedangkan ketiga laki-laki itu mengiringnya dengan suara mulut mereka. Serintil menari dengan baik seperti penari ronggeng yang sudah berpengalaman. Tidak sengaja, kakek Serintil atau Sakaria melihat kejadian itu. Sakaria sangat terkejut ketika melihat cucunya sebagai menari seperti penari ronggeng. Ia berpikir bahwa cucunya telah dirasuki oleh indang ronggeng. Dari situ, Sakaria bergegas menemui dukun ronggeng, yaitu Kartareja. Lalu ia menceritakan semuanya tentang Serintil dan akhirnya Kartareja setuju untuk mengasuhnya. Pada hari baik, Sakaria menyerahkan Serintil kepada Kartareja untuk diasuh. Selama belasan tahun, ronggeng di Dukuh Paruk sudah mati. Tetapi sekarang keberadaan Serintil kembali menghidupkan Dukuh Paruk. Rasus yang mendengar kabar tersebut sangat sedih dan kecewa karena nantinya Serintil akan menjadi milik semua orang. Sebagai calon penari ronggeng, Serintil harus melakukan beberapa syarat. Ada 2 syarat agar Serintil menjadi ronggeng. Yang pertama, harus melakukan upacara pemandian di makam Ki Secamenggala, dan yang kedua melakukan sayembara buka kelambu. Di sini, laki-laki yang membayar uang paling banyak akan memenangkan keperawanan Serintil. Rasus sangat cemburu dan sakit hati setelah mendengar sayembara itu. Rasus tidak sudi akan ada laki-laki yang menodai Serintil. Rasus sangat menghormati Serintil karena Rasus mendapat gambaran tentang emaknya yang keadaannya tidak diketahui oleh Rasus secara pasti. Rasus mendapatkan cerita dari neneknya tentang kedua orang tuanya yang telah keracunan pada saat bencana tempe bongkreng yang terjadi pada beberapa tahun lalu. Bencana ini meracuni dan menewaskan banyak warga, termasuk kedua orang Serintil dan Rasus. Ada 2 versi tentang apa yang terjadi dengan Mbak Rasus. Yang pertama ialah emaknya dibawa pergi oleh mantri, dan kedua emaknya dijadikan penelitian dokter. Tibalah malam buka kelambu, sayembaranya yang dimenangkan oleh Dower dan Sulam. Tetapi Serintil meminta Rasus untuk melakukan malam buka kelambu. Di situ tanpa sepengetahuan orang-orang. Setelah kejadian itu, Rasus bukan merasa senang, melainkan merasa kecewa dan benci terhadap Serintil. Gambaran emaknya perlahan-lahan hilang. Akhirnya Rasus pergi dari Dukuh Paruk untuk mencoba menghilangkan bayangan dari hati dan pikirannya. Rasus menetap dan bekerja di Kecamatan Dawa. Di sana Rasus belajar bahwa nilai-nilai yang biasa dilakukan di Dukuh Paruk tidak berlaku di semua tempat. Hari demi hari, Serintil semakin terkenal dan semakin banyak laki-laki yang terpikat olehnya. Pada tahun 1960, Kecamatan Dawan menjadi tidak aman karena sedang maraknya perampokan yang terjadi pada saat itu. Rasus bertemu dengan Sersan Slamet dan Rasus diajak untuk menjadi pembantu. Dengan senang hati, Rasus sangat menerimanya. Suatu saat, ketika Rasus sedang berpatroli dengan Kopral Pujo di Dukuh Paruk, Rasus melihat segerombolan perampok yang ingin merampok rumah Kartareja dan Serintil.
Dengan keberaniannya dan bantuan dari timnya, Rasus berhasil menyelamatkan Kartareja dan Serintil. Setelah kejadian itu, Rasus memutuskan untuk menetap sementara tetapi sambil mengurus neneknya. Serintil sangat bahagia ketika melihat Rasus dan ia melayani Rasus selayaknya seorang istri. Selama menetap di kampung Serintil, Serintil berkata pada Rasus bahwa ia ingin menjadi pendamping hidupnya dan ingin memiliki keturunan bersamanya. Tetapi Rasus menolaknya karena merasa permintaan Serintil hanyalah keinginan sesaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shehan. Di sini saya akan menceritakan kembali buku bagian 2. Pada bagian buku Lintang Kemukus Dini Hari menceritakan kehidupan seorang ronggeng di Dukuh Paruk yang dikenal sebagai Serintil. Serintil sangat dihormati di Dukuh Paruk karena statusnya sebagai ronggeng. Dan ronggeng adalah suatu budaya yang melekat sejak masa Ki Secamanggala sebagai pemangku ronggeng. Tetapi ketenaran Serintil perlahan membuat Serintil kehilangan kebebasan sejatinya. Bahkan pada bab 1 diceritakan bahwa Serintil ditinggal oleh seorang laki-laki yang ia cintai. Keputusan Rasus meninggalkan Serintil adalah keputusan yang patuh karena Rasus menyadari bahwa ia tidak bisa memiliki Serintil. Karena Serintil adalah seorang ronggeng yang tugasnya tidak lebih dari menarik hati laki-laki dan melayaninya. Mengetahui hal itu, Nyai Kartareja melakukan guna-guna untuk memutus hubungan Rasus dan Serintil. Tetapi guna-guna tersebut dimusnahkan oleh Serintil sendiri. Selanjutnya kedatangan Marsusi kepada Serintil, tetapi berakhir penolakan karena Serintil melarikan diri ke Pasar Dauan. Di Pasar Dauan, Serintil beristirahat sejenak di sebuah warung dan bertemu dengan Kopral Pujo yang memberitahu keberadaan Rasus yang telah mengikuti pendidikan lebih tinggi di tentara. Selanjutnya, Nyai Kartareja bertemu dengan Marsusi dan Marsusi di sana amat marah karena Serintil tidak pulang ke rumahnya. Tetapi Nyai Kartareja berhasil berbohong kepada Marsusi bahwa Serintil pundung tidak pulang ke rumah karena menginginkan emas 100 gram. Padahal itu keinginan Nyai Kartareja. Selanjutnya diangkatlah seorang bayi dari Tampi sebagai sahabatnya Serintil, yaitu Goder. Goder diangkat sebagai anak Serintil karena Serintil sangat bahagia bila dekat dengan Goder. Selain itu, Marsusi datang kembali kepada Serintil dengan membawa emas 100 gram untuk membujuknya. Tetapi tetap ditolak oleh Serintil, sehingga Marsusi ingin membalaskan dendamnya kepada Serintil dengan mempermalukan kembali Serintil pada saat pergelaran ronggeng. Selanjutnya, Serintil menerima mementaskan ronggeng pada perayaan Agustusan pada tahun 1963 bersama Sakum dan kelompok ronggengnya. Pada perayaan ini juga Serintil bertemu dengan Trimurdo, seorang orkes keroncong. Selanjutnya, Serintil melakukan pengalaman yang sangat berharga sebagai gowok bagi Waras di Alas Wangkal atas perintah Sentika sebagai ayah dari Waras. Tetapi pengalaman Serintil di Alas Wangkal harus kembali dengan penyesalan karena Serintil tidak bisa memenuhi tujuannya untuk merubah Waras lebih baik. Dan pada di bab terakhir menceritakan malapetaka yang terjadi pada Serintil dan Dukuh Paruk, yaitu adanya propaganda politik yang berdampak pada Serintil menjadi tahanan dan punahnya Dukuh Paruk ditelan api. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifali, saya akan menceritakan tentang judul ketiga Jantera Biang Lala. Dukuh Paruk menjadi tempat yang sangat memprihatinkan setelah sebelumnya terjadi bencana besar, yaitu pembakaran rumah. Penduduk asli akibat kisruh ini seperti tempe bokrek yang banyak merenggut jiwa Dukuh Paruk. Kini tanpa Serintil dan tanpa pemimpin, orang yang selama ini menjadi panutan atau pemimpin yang harus dipenjara. Beberapa bulan kemudian, Sakarya, Kerta, dan Reja dibebaskan, tetapi mereka pulang tanpa Serintil dan orang-orang Dukuh Paruk tidak ada yang menanyakan kemana Serintil berada.
Duku Paruk yang miskin didatangi seorang pemuda yang gagah berseragam, yaitu Rasus. Orang-orang Duku Paruk ternyata masih trauma jika ada orang yang berseragam, tetapi yang membuat hati mereka tersenyum lagi adalah Rasus yang masih mau peduli dengan tempat kelahirannya. Kali ini kedatangannya untuk menjenguk neneknya yang kritis. Tidak lama kemudian, nenek Rasus meninggal dan Rasus harus kembali menjalankan tugas sebelum pergi. Zakaria meminta bantuan Rasus untuk membebaskan Serintil. Tidak lama kemudian, Serintil kembali pulang ke rumah. Dalam keadaan lemas, tidak berdaya, walaupun sudah keluar dari tahanan, Serintil masih tetap harus laporan ke tempat di mana ia ditahan. Serintil mulai bisa tersenyum ketika melihat Goder, anak tampil Serintil. Memutuskan mengasuh Goder. Cobaan kembali datang ketika Serintil diajak bersuci untuk melapor ke Dawan, tempat di mana ia pernah ditahan. Setelah pulang, Serintil ternyata diajak pergi ke suatu tempat oleh Marsusi. Untung bagi Serintil, karena akibat kecerobohan Marsusi jatuh dari motor, sementara Marsusi terus berjalan karena tidak sadar bahwa Serintil jatuh. Datanglah seorang yang mau menolong orang itu, masih satu dusun dengan Serintil. Hati seiring dia mulai terbuka ketika melihat Bajus adalah seorang pekerja proyek pembangunan irigasi Serintil. Serintil ternyata menuruti kepada laki-laki itu. Ia sangat berharap menjadi ibu rumah tangga dapat terwujud bersama Bajus. Serintil mengenal Bajus sebagai pribadi yang baik. Serintil yang yakin bahwa Bajus adalah orang yang akan merubah hidupnya. Harus kembali merasakan kekecewaan, Bajus senjata malah menawarkan cerita kepada bosnya. Dan apabila Serintil menolaknya, Bajus akan memarahinya. Akibat tekanan batin yang mendalam, Serintil menjadi lupa ingatan atau menjadi orang gila. Suatu ketika, Rasus pulang dan menjalankan tugasnya. Namun, hati Rasus ketika pulang dan menjalankan tugasnya, namun hati Rasus sangat ingin melihat Serintil. Setelah Rasus pulang, ia terkejut ketika melihat Serintil lupa ingatan. Serintil pun dibawa berobat ke dokter jiwa. Akibatnya Rasus mempunyai tekad dalam dirinya untuk membawa Duku Paruk menjadi lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan sinopsis dari kelompok 12. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.